Kami membutuhkan kekuatan. Not only me, not only Danny, not only Alex, we got the whole staff. Asia is always with you, has always been a big supporter of FIFA and your president. Berita utama sepak bola hari ini. AFC sibuk ngemis ke FIFA demi Malaysia, sembari sengaja jegal Indonesia. Jelang Piala Asia, sederet tuntutan aneh Erick Thohir pada John Hartman mengemuka. 3 pemain resmi jalani proses naturalisasi jadi WNI, siap dipanggil John Hartman. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. AFC sibuk ngemis ke FIFA demi Malaysia, sembari sengaja jegal Indonesia. Konfederasi Sepak Bola Asia atau ASEAN Football Confederation disebut masih sibuk mencari kepastian status 7 pemain yang dinyatakan bermasalah dalam skandal naturalisasi timnas Malaysia, sembari di saat bersamaan dinilai seperti mencoba menghambat laju kebangkitan timnas Indonesia. Situasi ini berkembang setelah proses hukum di Court of Arbitration for Sport atau CAS belum sepenuhnya tuntas dan putusan final terkait perkara tersebut dijadwalkan keluar pada tanggal 26 Februari. Kasus ini berawal dari dugaan penggunaan pemain keturunan dengan dokumen yang tidak sah dalam skuad Harimau Malaya. Seiring dengan bergulirnya proses hukum, Federasi Sepak Bola Malaysia terus mencari kepastian apakah 7 pemain tersebut dapat kembali memperkuat tim nasional mereka. Di tengah ketidakpastian itu, peran Sekretaris Jenderal AFC yang berasal dari Malaysia, Windsor John, menjadi sorotan publik sepak bola kawasan. Windsor John menyampaikan bahwa AFC sedang berdiskusi dengan FIFA untuk mendapatkan detail lengkap mengenai status para pemain tersebut. Ia menjelaskan bahwa AFC ingin mengetahui secara jelas apakah para pemain itu dapat kembali tampil untuk tim nasional atau tidak. Ia menambahkan bahwa sejauh ini para pemain tersebut hanya diperbolehkan bermain di level klub, sementara untuk membela tim nasional statusnya masih menunggu kejelasan lebih lanjut. Menurut Windsor, AFC hingga kini masih menanti rincian lengkap dari putusan CAS karena selama ini yang diterima baru berupa penjelasan singkat. Ia menerangkan bahwa terdapat keputusan terpisah dari FIFA mengenai status pertandingan persahabatan yang sebelumnya telah dibatalkan. Ia menegaskan bahwa ada keputusan terpisah yang menyatakan ketujuh pemain tersebut tidak dapat bermain untuk tim nasional, sehingga AFC perlu menunggu detail resmi dari CAS sebelum mengambil langkah lanjutan. Di sisi lain, drama naturalisasi ini turut menyeret nama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Salah satu media Malaysia, MyNews Hub, menuding Erick Thohir sebagai sosok di balik pelaporan kasus tersebut ke FIFA. Media itu mengklaim memperoleh informasi dari seorang anggota FIFA yang berada di kawasan Amerika Latin. Menanggapi tudingan tersebut, Erick Thohir menyampaikan bahwa tidak ada alasan bagi Indonesia untuk mengintervensi kemajuan negara lain, karena pada dasarnya negara-negara Asia Tenggara saling membutuhkan dan bersaing secara sehat di level kawasan maupun Asia. Ia menegaskan bahwa persaingan harus berjalan dalam koridor sportivitas dan tidak perlu dibawa ke ranah spekulasi yang tidak berdasar. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak berada pada level permainan seperti yang dituduhkan dan memilih fokus pada pembangunan sepak bola nasional. Sementara polemik di level Asia masih bergulir, persoalan lain muncul terkait partisipasi Indonesia di ajang Asian Games 2026. Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau KOI, Raja Sabta Oktohari, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman absennya tim nasional sepak bola Indonesia pada pesta olahraga multi-event tersebut. Ketidakpastian muncul setelah AFC dan Olympic Council of Asia atau OCA sepakat membatasi kepesertaan cabang sepak bola hanya bagi negara yang lolos ke Piala Asia U23 2026 dan Piala Asia Wanita 2026. Karena Indonesia gagal menembus 2 ajang tersebut, peluang untuk tampil di Asian Games yang akan digelar di Nagoya, Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026 terancam tertutup. Raja Sabta Oktohari menyampaikan bahwa secara informal ia telah melaporkan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga bahwa Komite Olimpiade Indonesia telah menyikapi langkah yang diambil OCA. Ia menjelaskan bahwa biasanya dalam tradisi Asian Games, seluruh negara dapat berpartisipasi tanpa pembatasan berbasis peringkat tertentu, sehingga format grading tanpa proses kualifikasi terbuka merupakan hal yang tidak lazim. Ia juga menyoroti minimnya sosialisasi terkait perubahan format tersebut dan mempertanyakan dasar pengambilan kebijakan, apakah karena keterbatasan tuan rumah atau faktor lain.
Menurutnya, setiap regulasi harus berlandaskan prinsip keadilan dan keterbukaan, terlebih sepak bola merupakan cabang olahraga dengan basis massa terbesar dan menjadi daya tarik utama dalam Asian Games. Dalam upaya memperjuangkan partisipasi Indonesia, KOI disebut tidak bergerak sendiri. Komunikasi intensif dilakukan dengan Presiden OCHA serta sejumlah komite Olimpiade Nasional negara-negara Asia lain yang merasakan dampak serupa. Raja Sabta Oktohari menegaskan bahwa tuan rumah tidak boleh bertindak sepihak dalam menentukan regulasi tanpa mempertimbangkan aspirasi federasi negara peserta. Ia menekankan bahwa banyak pertimbangan yang harus dilihat secara menyeluruh dan pihaknya akan terus menyuarakan keberatan tersebut demi menjaga marwah kompetisi agar tetap inklusif dan adil bagi seluruh anggota. Di tengah situasi yang semakin kompleks tersebut, dinamika politik sepak bola Asia kian terasa. Isu naturalisasi Malaysia dan polemik regulasi Asian Games 2026 tidak lagi berdiri sebagai kasus terpisah, melainkan membentuk rangkaian peristiwa yang dinilai memengaruhi keseimbangan kekuatan di kawasan. Banyak pengamat melihat adanya tarik-menarik kepentingan di level federasi, terutama ketika keputusan administratif berdampak langsung pada prestasi dan partisipasi sebuah negara. Sorotan tajam kembali mengarah kepada Asian Football Confederation yang dinilai berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, AFC harus menjaga hubungan kelembagaan dengan FIFA sebagai otoritas tertinggi sepak bola dunia. Di sisi lain, AFC juga menghadapi tekanan dari federasi anggotanya, termasuk Malaysia yang berupaya mencari celah agar 7 pemain bermasalah itu dapat kembali membela tim nasional. Proses yang masih menunggu detail lengkap dari Court of Arbitration for Sport membuat situasi belum sepenuhnya terang. Sekretaris Jenderal AFC, Winsor John, sebelumnya telah menegaskan bahwa pihaknya masih berdiskusi dengan FIFA untuk mendapatkan rincian menyeluruh mengenai status para pemain tersebut. Pernyataan itu memperlihatkan bahwa keputusan akhir tidak bisa diambil secara sepihak tanpa landasan hukum yang jelas. Namun di sisi lain, langkah intensif melobi FIFA oleh pihak yang berkepentingan memunculkan persepsi adanya upaya tekanan diplomatik dalam ranah olahraga. Sementara itu, Indonesia justru menghadapi tantangan berbeda. Bukan soal status pemain, melainkan ancaman absennya tim nasional dari Asian Games 2026 akibat kebijakan pembatasan peserta yang diberlakukan bersama oleh AFC dan Olympic Council of Asia. Kebijakan tersebut mengaitkan partisipasi Asian Games dengan hasil kualifikasi Piala Asia U23 dan Piala Asia Wanita, sehingga negara yang tidak lolos otomatis tereliminasi dari pesta olahraga tersebut. Ketua Komite Olimpiade Indonesia, Raja Sabta Oktohari, menyatakan bahwa langkah tersebut tidak lazim dalam tradisi Asian Games yang selama ini bersifat inklusif. Ia menekankan bahwa Asian Games pada hakikatnya adalah multi-event yang membuka ruang partisipasi luas bagi negara anggota, bukan turnamen eksklusif berbasis peringkat tertentu. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi informal dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyikapi persoalan ini secara serius. Dalam pandangan KOI, pembatasan cabang sepak bola justru berpotensi mengurangi daya tarik Asian Games itu sendiri. Sepak bola merupakan cabang dengan basis penggemar terbesar dan menjadi magnet utama perhatian publik. Mengurangi jumlah peserta berarti mempersempit representasi kawasan dan mengurangi nilai kompetitif turnamen. Raja Sabta Oktohari menekankan bahwa regulasi harus mempertimbangkan prinsip keadilan, transparansi, dan aspirasi seluruh anggota. Di tengah polemik tersebut, nama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat diseret dalam tudingan oleh media Malaysia My News Hub. Media itu menuduh Erick berada di balik pelaporan kasus naturalisasi Malaysia ke FIFA. Namun Erick menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki kepentingan untuk mengintervensi kemajuan negara lain dan memilih fokus membangun kekuatan sendiri. Ia menyampaikan bahwa persaingan antar negara Asia Tenggara maupun Asia harus berjalan sehat tanpa saling menjatuhkan melalui spekulasi. Di tingkat regional, situasi ini mencerminkan meningkatnya tensi kompetitif di Asia Tenggara. Kebangkitan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir membuat peta kekuatan berubah. Investasi pembinaan usia muda, pembenahan kompetisi domestik, serta langkah strategis dalam naturalisasi pemain keturunan dilakukan secara terbuka sesuai regulasi. Hal ini berbeda dengan kasus yang kini membelit Malaysia yang masih menunggu kepastian hukum. Sejumlah pengamat menilai bahwa momentum kebangkitan Indonesia tidak lepas dari reformasi manajemen dan sinergi antar lembaga olahraga. Pemerintah, federasi, dan komite Olimpiade menjadi faktor penting dalam menjaga posisi Indonesia di percaturan Asia. Oleh sebab itu, ancaman absennya sepak bola Indonesia di Asian Games dipandang bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut harga diri dan representasi bangsa. Diplomasi olahraga kini menjadi kata kunci.
Komunikasi lintas negara Asia disebut terus dilakukan untuk membangun solidaritas menghadapi kebijakan yang dianggap merugikan sebagian anggota. POI bersama sejumlah komite olimpiade lain berupaya menyampaikan aspirasi kepada OCHA agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi baru tersebut. Jelang Piala Asia, sederet tuntutan aneh Erick Thohir pada John Hartman mengemuka. PSSI secara terbuka menargetkan timnas Indonesia mampu menembus babak 8 besar Piala Asia 2027 mendatang. Target tersebut bukan sekadar angan-angan, melainkan ambisi besar federasi untuk mengangkat derajat sepak bola nasional di kancah Asia. Pelatih baru skuad Garuda, John Hartman, pun akhirnya angkat bicara menanggapi ekspektasi tinggi yang dibebankan kepadanya. Untuk diketahui, timnas Indonesia dipastikan tampil di Piala Asia tahun depan yang akan digelar di Arab Saudi. Turnamen paling bergengsi di Asia itu akan berlangsung mulai 7 Januari hingga 8 Februari 2027. Kepastian tampilnya Indonesia didapat setelah skuad Merah Putih sukses menjadi runner-up pada ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keikutsertaan ini menjadi edisi kedua secara beruntun setelah sebelumnya tampil pada Piala Asia 2023. Menanggapi target 8 besar yang dicanangkan PSSI, John Hartman tidak menampik bahwa tantangan tersebut sangat besar. Namun ia menegaskan bahwa pengalaman menjadi kunci utama. John Hartman mengatakan bahwa yang paling penting dalam turnamen seperti Piala Asia adalah para pemain harus mendapatkan pengalaman bertanding di level tertinggi, karena bahkan pemain diaspora sekalipun masih ada yang membutuhkan pengalaman untuk benar-benar matang dalam atmosfer kompetisi besar. Ia menambahkan bahwa Piala Asia sangat penting bagi Indonesia karena secara kumpulan bakat atau talent pool, Indonesia memiliki potensi yang sangat baik untuk menciptakan sejarah melalui prestasi di ajang tersebut. Dan yang harus diingat adalah tim nasional ini penuh talenta, sehingga mereka harus mampu menunjukkan kualitas itu serta mengambil langkah maju sebagai sebuah negara sepak bola. Tak hanya memimpin timnas senior, John Hartman juga diberi tanggung jawab tambahan untuk menangani timnas Indonesia U23. Ia bahkan berpeluang mengemban tugas di ajang Asian Games 2026 apabila cabang sepak bola Indonesia turut ambil bagian. Penunjukan ini memperlihatkan besarnya kepercayaan PSSI terhadap kapasitas Hartman dalam membangun fondasi tim dari berbagai kelompok usia. Sebelumnya, PSSI telah menetapkan 4 kriteria wajib bagi pelatih timnas Indonesia. Federasi menegaskan bahwa pelatih baru harus memenuhi 4 syarat utama dan tidak boleh mengulangi kesalahan yang terjadi pada era sebelumnya. Syarat pertama adalah pelatih harus memahami peta persaingan sepak bola Asia. PSSI menargetkan timnas Indonesia tidak hanya berprestasi di tingkat regional, tetapi juga mampu menembus Piala Dunia 2030. Karena itu, pelatih wajib memiliki pemahaman mendalam tentang karakter kekuatan serta gaya bermain negara-negara Asia. Kelemahan dalam membaca peta persaingan Asia disebut menjadi salah satu faktor kegagalan sebelumnya ketika timnas Indonesia tidak mampu melaju ke ronde kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak. Syarat kedua, pelatih baru harus mengenal pemain-pemain Indonesia serta memahami kelebihan dan kekurangan mereka. Evaluasi tajam muncul karena sebelumnya terdapat keputusan taktis yang dinilai kurang tepat dalam menempatkan pemain di posisi yang bukan spesialisasinya. Hal itu berdampak pada rapuhnya sisi pertahanan dan mudahnya lawan mengeksploitasi celah tersebut. Kekalahan dengan skor 2-3 dari Arab Saudi menjadi salah satu contoh nyata bagaimana kesalahan taktik bisa berujung fatal. Syarat ketiga adalah pelatih diharapkan tinggal di Indonesia. PSSI menilai kehadiran fisik pelatih di dalam negeri sangat penting agar ia memiliki lebih banyak waktu berinteraksi langsung dengan para pemain. Selain itu, pelatih dapat memantau jalannya kompetisi domestik secara rutin untuk mengidentifikasi talenta terbaik yang layak dipanggil ke tim nasional. Kurangnya pemantauan liga sebelumnya dinilai membuat pelatih kurang memahami karakter serta mentalitas pemain lokal. Syarat keempat atau terakhir adalah rekam jejak yang jelas dan mumpuni. Indonesia membutuhkan juru taktik yang memiliki pengalaman menangani tim di level tinggi. Bahkan, bila memungkinkan, pelatih tersebut sudah pernah membawa tim berlaga di Piala Dunia agar sejalan dengan ambisi besar Indonesia menembus Piala Dunia 2030. Di sisi lain, John Hartman juga memandang gelaran Piala AFF 2026 sebagai momentum penting. Ia menilai turnamen tersebut dapat menjadi batu loncatan bagi skuad Garuda menuju Piala Asia 2027. John Hartman menyatakan bahwa Piala AFF merupakan kesempatan emas untuk membangun konsistensi, menguji kedalaman skuad, dan menanamkan mental juara sebelum menghadapi level persaingan yang lebih tinggi di Piala Asia.
Agenda internasional Timnas Indonesia sepanjang 2026 memang terbilang sangat padat. Sejumlah turnamen dan agenda resmi FIFA telah menanti. Salah satu yang terdekat adalah partisipasi di Piala AFF 2026 yang berlangsung pada Juli hingga Agustus. Ajang regional Asia Tenggara tersebut menjadi bagian krusial dalam rangkaian persiapan jangka panjang. Sebelum tampil di turnamen itu, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah FIFA Series pada Maret 2026. Kesempatan ini membuka ruang bagi tim pelatih untuk menguji komposisi terbaik di hadapan publik sendiri serta membangun chemistry antar pemain. Selain itu, jadwal FIFA Matchday telah menanti pada Juni, kemudian berlanjut pada September hingga Oktober, serta November 2026. Dengan rangkaian agenda tersebut, praktis hampir tidak ada jeda panjang bagi para pemain untuk beristirahat. John Hartman memandang situasi padat tersebut sebagai sesuatu yang positif. Ia menegaskan bahwa dalam sepak bola modern, ritme pertandingan yang konsisten justru dibutuhkan untuk menjaga intensitas dan perkembangan tim. John Hartman menekankan bahwa jadwal yang padat akan membantu pemain terus berada dalam level kompetitif, membangun kebiasaan menang, serta memperkuat mental bertanding, sehingga ketika Piala Asia 2027 tiba, tim sudah benar-benar siap secara teknis maupun psikologis. Target besar yang membayangi seluruh agenda tersebut adalah Piala Asia 2027 di Arab Saudi yang akan berlangsung pada 7 Januari sampai 5 Februari. Turnamen itu menjadi orientasi utama dengan harapan Indonesia mampu tampil maksimal dan mencetak sejarah baru. John Hartman kembali menegaskan bahwa setiap kompetisi yang dijalani sepanjang tahun merupakan bagian dari proses menuju ajang kontinental tersebut dan tidak ada satupun pertandingan yang dianggap sekadar formalitas karena setiap laga adalah batu pijakan untuk membangun identitas, karakter, dan ambisi besar Timnas Indonesia di panggung Asia. PSSI kembali menegaskan bahwa target menembus babak 8 besar di Piala Asia 2027 bukan sekadar wacana kosong. Federasi menyampaikan bahwa pencapaian tersebut harus menjadi pijakan untuk membangun mental juara di level Asia. Dalam pernyataan resminya, PSSI menegaskan bahwa target itu disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap performa tim nasional dalam beberapa tahun terakhir, serta proyeksi perkembangan para pemain muda yang kini mulai matang. John Hartman pun kembali memberikan respons terbuka terhadap target tersebut. Ia mengatakan bahwa target besar adalah hal yang wajar bagi negara dengan potensi sepak bola sebesar Indonesia. Ia menyebut bahwa tekanan adalah bagian dari pekerjaan seorang pelatih tim nasional. Ia menegaskan bahwa dirinya menerima tantangan itu dengan penuh tanggung jawab dan optimisme. Menurut Hartman, langkah pertama yang harus dibangun adalah konsistensi identitas permainan. Ia menyampaikan bahwa tim nasional tidak bisa hanya mengandalkan semangat dan euforia sesaat. Ia mengatakan bahwa tim harus memiliki struktur permainan yang jelas, disiplin taktik yang kuat, serta mental bertanding yang stabil dari menit pertama hingga menit terakhir. Ia juga menyoroti pentingnya integrasi antara pemain lokal dan diaspora. Ia menegaskan bahwa semua pemain yang membela merah putih memiliki tanggung jawab yang sama. Ia menyatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara pemain yang tumbuh di liga domestik maupun yang berkembang di luar negeri. Ia menyebut bahwa semua pemain harus melebur menjadi satu kesatuan tim. Dalam kesempatan berbeda, Erick Thohir kembali menegaskan visi jangka panjang federasi. Ia menyampaikan bahwa PSSI tidak ingin hanya sekadar tampil di turnamen besar, tetapi juga ingin bersaing secara nyata. Ia mengatakan bahwa Indonesia harus berhenti merasa puas hanya dengan lolos ke putaran final. Ia menegaskan bahwa mentalitas tersebut harus diubah menjadi mentalitas kompetitif. Lebih lanjut, federasi juga menyoroti pembenahan sistem pembinaan usia muda. PSSI menyampaikan bahwa keberhasilan di level senior tidak akan bertahan lama tanpa fondasi yang kuat dari kelompok umur. Oleh karena itu, koordinasi antara tim senior dan tim U23 di bawah arahan Hartman diharapkan mampu menciptakan kesinambungan taktik dan filosofi bermain. Hartman sendiri mengakui bahwa menangani dua kelompok usia sekaligus merupakan tantangan besar. Ia mengatakan bahwa tugas tersebut menuntut manajemen waktu dan energi yang tidak sedikit. Namun ia juga menyampaikan bahwa keuntungan dari posisi tersebut adalah adanya kesinambungan sistem permainan dari level junior ke senior. Ia menyebut bahwa dengan begitu para pemain muda tidak akan mengalami adaptasi yang terlalu drastis ketika naik ke tim utama. Agenda padat sepanjang 2026 pun menjadi perhatian khusus. Hartman mengatakan bahwa jadwal yang hampir tanpa jeda justru bisa menjadi sarana pembentukan karakter. Ia menyampaikan bahwa sepak bola modern menuntut pemain untuk siap menghadapi ritme tinggi. Ia menegaskan bahwa kelelahan bukan alasan, melainkan tantangan yang harus dikelola dengan profesional.
Ia juga menambahkan bahwa rotasi pemain akan menjadi kunci penting. Ia menyatakan bahwa semua pemain harus siap kapanpun dibutuhkan. Ia menegaskan bahwa tidak ada jaminan tempat bagi siapapun karena performa di latihan dan pertandingan akan menjadi satu-satunya tolok ukur. Sementara itu, perhatian publik juga tertuju pada target jangka panjang menuju Piala Dunia 2030. PSSI menyampaikan bahwa perjalanan menuju ajang tersebut tidak bisa dilakukan secara instan. Federasi menegaskan bahwa setiap turnamen yang diikuti, termasuk Piala AFF 2026 dan FIFA Series, adalah bagian dari tahapan pembelajaran. Hartman pun menegaskan bahwa setiap laga, baik uji coba maupun kompetitif, akan diperlakukan dengan serius. Tiga pemain resmi jalani proses naturalisasi jadi WNI, siap dipanggil John Hartman. Sebanyak 3 pemain saat ini resmi menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan membuka peluang besar untuk dipanggil pelatih timnas Indonesia, John Hartman, ke dalam skuad Garuda. Perkembangan ini menjadi perhatian serius karena terjadi di tengah persiapan penting menuju agenda regional dan internasional yang sudah menanti di depan mata. Publik kini menantikan apakah ketiga nama tersebut benar-benar akan mendapat tempat dalam proyek besar yang sedang dibangun untuk memperkuat timnas Indonesia. Pada awal Desember 2025, Ciro Alves resmi mengajukan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Konfirmasi mengenai hal tersebut disampaikan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara melalui pernyataan resmi yang menjelaskan bahwa pemain Malut United itu telah mengajukan permohonan naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia. Pihak kantor wilayah menerangkan bahwa proses konsultasi dilakukan di Kanwil Kemenkum Maluku Utara dan diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Budi Argap Situngkir. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara juga menjelaskan bahwa dengan pengalaman sejak 2019 bermain di Indonesia dan kontribusinya bagi sepak bola Maluku Utara, Ciro Alves menyatakan kesiapannya untuk memenuhi seluruh syarat sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, termasuk kewajiban melepaskan kewarganegaraan sebelumnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa proses yang dijalani bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen penuh untuk menjadi bagian dari sepak bola nasional secara resmi. Sebulan setelah pengajuan Ciro Alves, rekan setimnya di Malut United, David Da Silva, juga mengajukan proses naturalisasi. Masuknya David Da Silva memperkuat sinyal bahwa timnas Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan amunisi dari pemain yang sudah lama berkompetisi di liga domestik dan memahami karakter permainan sepak bola nasional. Kehadiran 2 nama ini menjadi opsi realistis bagi pelatih dalam membangun kedalaman skuad. Sementara itu, perhatian juga mengarah kepada gelandang berdarah Belanda, Jordi Weerman. Dalam sebuah wawancara, Jordi Weerman menyampaikan bahwa proses naturalisasinya seharusnya sudah berjalan. Pernyataan tersebut menandakan bahwa tahapan administratif telah dimulai dan tinggal menunggu penyelesaian sesuai prosedur yang berlaku. Jika seluruh proses ketiga pemain ini berjalan cepat dan tanpa hambatan, maka peluang mereka untuk memperkuat timnas Indonesia akan semakin terbuka. Ketiganya berpotensi dipanggil untuk membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Turnamen tersebut menjadi momentum penting karena pada edisi itu timnas Indonesia diperkirakan tidak akan diperkuat oleh sejumlah pemain diaspora yang berkarier di luar negeri seperti Ol Romeni dan Joey Pelupesi. Dengan situasi tersebut, keberadaan Ciro Alves, David Da Silva, dan Jordi Weerman praktis menjadi kebutuhan strategis demi menjaga kualitas dan kedalaman tim. Menjelang FIFA Series 2026, perhatian terhadap sepak bola Indonesia juga datang dari pelatih tim nasional Bulgaria, Aleksandar Dimitrov. Dimitrov bukan sosok asing bagi publik Indonesia. Ia pernah berseragam Persipura Jayapura pada 2003 dan menjadi asisten pelatih Ivan Kolev hingga 2007 di klub yang sama, sebelum kemudian mendampingi Ivan Kolev sebagai asisten pelatih timnas Indonesia pada 2007. Aleksandar Dimitrov menyampaikan bahwa Indonesia melakukan banyak investasi dalam sepak bola dengan tujuan untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki ambisi untuk menyelenggarakan Piala Dunia pada edisi 2034 atau 2038. Dimitrov turut menambahkan bahwa Indonesia sempat dilatih oleh Patrick Kluivert serta mendapatkan sentuhan metodologi dari Belanda yang menurutnya menjadi bagian dari perkembangan modern sepak bola nasional. Tim nasional Bulgaria akan bertandang ke Jakarta dalam ajang FIFA Series 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada rentang 27 hingga 31 Maret 2026.
Tim peringkat 88 dunia itu dijadwalkan menghadapi Kepulauan Solomon pada 27 Maret. Apabila meraih hasil positif, Bulgaria akan bertemu pemenang laga antara Timnas Indonesia melawan Saint Kitts and Nevis pada partai final yang berlangsung 30 Maret 2026. Dimitrov juga mengenang pengalamannya selama 3 tahun di Indonesia dan menyatakan bahwa sepak bola di Indonesia sudah seperti agama, bahkan dalam sesi latihan saja ribuan supporter bisa hadir memberikan dukungan langsung. Di bawah arahan John Hartman, Timnas Indonesia menatap FIFA Series 2026 dengan status sebagai tuan rumah dan akan memainkan 2 pertandingan dalam kurun waktu 27 hingga 30 Maret 2026. Selain Indonesia dan Bulgaria, turnamen mini tersebut juga diikuti oleh Kepulauan Solomon serta Saint Kitts and Nevis. Pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret akan menjadi laga pembuka yang menentukan langkah menuju partai final. Perhatian besar juga tertuju pada kontribusi pemain diaspora yang telah lebih dahulu menjadi tulang punggung skuad Garuda. Jay Itzes menjadi figur sentral di lini pertahanan dengan koleksi 16 caps bersama Timnas Indonesia. Bek berusia 25 tahun itu tampil impresif di Serie A bersama Sassuolo dengan 24 pertandingan sejak awal musim dan dikenal sebagai salah satu pemain dengan jumlah intercept tertinggi di timnya. Di bawah Mister Gawang, Emil Audero menunjukkan performa konsisten bersama Cremonese. Ia telah memainkan 21 pertandingan dan mencatat 7 clean sheet sepanjang musim ini, termasuk saat bermain imbang tanpa gol melawan Genoa CFC. Catatan tersebut menjadi sorotan karena Cremonese bukan termasuk tim terkuat di Liga Italia musim 2025 hingga 2026. Di sektor sayap, Miliano Jonathan yang tengah menjalani masa peminjaman di Excelsior Rotterdam terus menambah pengalaman di Eredivisie. Ia telah mencatat 6 penampilan beruntun, mencetak 2 gol serta menunjukkan kontribusi dalam menciptakan peluang dan membantu transisi serangan. Sementara itu, Kevin Dix tampil reguler bersama Borussia Mönchengladbach di Bundesliga. Dengan 19 penampilan, 3 gol dari titik penalti, dan total 1.601 menit bermain, Kevin Dix menunjukkan adaptasi cepat di klub barunya. Sejak debut bersama Timnas Indonesia pada November 2024, ia telah mencatat 8 caps dan 2 gol untuk Merah Putih. Nama lain yang tak kalah penting adalah Justin Hubner. Bek berusia 22 tahun itu tampil konsisten bersama Fortuna Sittard dengan 15 penampilan, 1 gol dan 1 assist. Karakter bermainnya yang agresif, penuh determinasi, dan berani berduel secara fisik menjadi nilai tambah bagi Timnas Indonesia. Seluruh dinamika ini menunjukkan bahwa Timnas Indonesia berada dalam fase transisi menuju penguatan yang lebih solid. Proses naturalisasi yang sedang berjalan, dukungan pemain diaspora di Eropa, serta agenda internasional yang sudah terjadwal menjadi fondasi penting bagi John Hartman dalam merancang skuad kompetitif yang siap bersaing di level regional maupun internasional. Proses naturalisasi yang sedang berjalan itu tidak hanya menjadi isu administratif semata, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang tengah disusun secara sistematis oleh federasi dan jajaran pelatih. John Hartman memahami bahwa membangun tim nasional tidak cukup hanya mengandalkan momentum sesaat, tetapi membutuhkan kedalaman skuad, variasi taktik, serta kompetisi internal yang sehat di setiap lini. Karena itu, masuknya nama-nama seperti Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weerman dinilai dapat menciptakan persaingan baru yang akan meningkatkan standar performa para pemain lama. Di lini depan, kehadiran Ciro Alves dan David da Silva berpotensi menghadirkan dimensi berbeda dalam pola serangan. Keduanya telah lama berkompetisi di Indonesia, memahami atmosfer pertandingan, tekanan supporter, serta karakter permainan klub-klub lokal. Adaptasi mereka diprediksi tidak akan memakan waktu lama apabila resmi mengenakan seragam merah putih. Kombinasi keduanya juga bisa memberi fleksibilitas formasi, baik dalam skema 1 penyerang utama maupun 2 penyerang dengan dukungan gelandang serang dinamis. Sementara itu, Jordi Weerman dapat menjadi tambahan penting di lini tengah. Karakter gelandang yang mampu mengatur tempo permainan, menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan, serta memiliki pengalaman sepak bola Eropa menjadi nilai strategis tersendiri. Dalam sistem permainan modern yang menuntut transisi cepat, keberadaan gelandang dengan visi dan disiplin taktik tinggi sangat krusial. Jika ketiganya resmi menjadi warga negara Indonesia sebelum Piala AFF 2026, maka komposisi skuad Garuda berpotensi berubah signifikan. Turnamen yang berlangsung pada akhir Juli hingga akhir Agustus 2026 itu akan menjadi ajang pembuktian kekuatan regional Asia Tenggara. Tanpa kehadiran sejumlah diaspora yang berkarier di luar negeri, kedalaman pemain naturalisasi domestik akan menjadi tumpuan utama.
Di sisi lain, agenda FIFA Series 2026 juga tidak kalah penting. Indonesia sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menghadapi Saint Kitts and Nevis terlebih dahulu. Apabila meraih kemenangan, skuad Garuda berpeluang menghadapi pemenang laga antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon di partai final. Pertandingan ini bukan sekadar uji coba, melainkan kesempatan mendulang poin peringkat dunia sekaligus menguji konsistensi taktik. Pelatih Bulgaria, Alexander Dimitrov, telah menyampaikan bahwa Indonesia melakukan investasi besar dalam sepak bola demi mencapai target tampil di Piala Dunia 2030. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perhatian internasional terhadap perkembangan timnas Indonesia semakin meningkat. Dimitrov juga mengingat masa-masanya bersama Persipura Jayapura dan ketika mendampingi Ivan Kolev di timnas Indonesia yang menurutnya memberikan kesan mendalam tentang fanatisme supporter Indonesia. Dalam konteks kekuatan skuad saat ini, fondasi pertahanan tetap bertumpu pada sosok Kapten Jay Itzes. Konsistensinya bersama Sassuolo di Serie A dengan puluhan penampilan musim ini membuktikan kualitasnya di level tertinggi. Ia tidak hanya menjadi bek tengah yang tangguh, tetapi juga pemimpin yang mampu mengorganisasi lini belakang dengan tenang. Di bawah Mistar, performa Emil Audero bersama Cremonese memberikan rasa aman tersendiri. Catatan clean sheet yang ia torehkan menunjukkan kematangan dalam membaca arah serangan lawan. Pengalamannya di kompetisi elit Eropa menjadi bekal penting dalam menghadapi tekanan pertandingan internasional. Di sektor sayap, kecepatan dan kelincahan Miliano Jonathans bersama Excelsior Rotterdam dapat menjadi senjata dalam skema serangan balik cepat. Sementara itu, pengalaman Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach menghadirkan opsi bek sayap modern yang agresif membantu serangan namun disiplin saat bertahan. Tak ketinggalan, determinasi Justin Hapner bersama Fortuna Sittard memberikan warna tersendiri di lini belakang. Gaya bermainnya yang keras namun terkontrol kerap mematahkan alur serangan lawan dan membakar semangat rekan setim. Keseluruhan dinamika ini menggambarkan bahwa timnas Indonesia sedang membangun fondasi yang lebih kokoh. Naturalisasi bukan sekadar penambahan nama, melainkan bagian dari perencanaan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas tim secara kolektif. Kombinasi pemain lokal, naturalisasi domestik, dan diaspora Eropa menciptakan keseimbangan pengalaman dan energi muda. Dengan agenda padat sepanjang tahun 2026, mulai dari FIFA Series hingga Piala AFF, setiap pertandingan akan menjadi laboratorium taktik bagi John Herdman. Evaluasi performa, rotasi pemain, serta pembentukan chemistry akan terus dilakukan demi menemukan komposisi terbaik. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, timnas Indonesia tidak hanya akan tampil kompetitif di level regional, tetapi juga memiliki pijakan kuat untuk melangkah lebih jauh di kancah Asia. Momentum ini menjadi fase penting dalam perjalanan panjang sepak bola nasional menuju target besar yang telah dicanangkan, yakni tampil konsisten dan disegani di panggung internasional. Dalam kerangka besar pembangunan tim nasional, proses naturalisasi ini tidak bisa dipisahkan dari peta jalan jangka panjang yang telah dirancang federasi bersama jajaran pelatih. John Herdman memahami bahwa target menembus level Asia bahkan dunia tidak dapat dicapai hanya dengan satu generasi pemain. Dibutuhkan kesinambungan, regenerasi, serta kompetisi internal yang terus mendorong peningkatan kualitas. Karena itu, setiap nama yang masuk radar naturalisasi dipelajari secara detail, mulai dari performa klub, karakter permainan, hingga kesiapan mental untuk membela merah putih. Kehadiran Ciro Alves dan David da Silva misalnya, bukan hanya soal produktivitas gol di kompetisi domestik. Keduanya telah lama merasakan tekanan atmosfer stadion-stadion Indonesia, memahami ekspektasi tinggi supporter, serta terbiasa dengan ritme kompetisi yang padat. Faktor adaptasi budaya dan bahasa pun bukan lagi kendala besar. Dalam konteks tim nasional, hal ini mempercepat proses integrasi taktik dan komunikasi di lapangan. Jika resmi menjadi warga negara Indonesia, keduanya dapat menjadi solusi konkret di lini depan yang selama ini kerap bergantung pada satu atau dua sosok utama. Sementara itu, Jordi Weerman menawarkan profil berbeda. Dengan latar belakang pembinaan Eropa, ia memiliki kedisiplinan posisi serta kemampuan distribusi bola yang rapi. Dalam skema permainan modern yang menuntut gelandang mampu menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan, kehadiran Weerman dapat memberikan stabilitas tambahan. Ia dapat berperan sebagai jangkar yang menjaga keseimbangan ketika bek sayap naik membantu serangan, sekaligus menjadi opsi pertama dalam membangun serangan dari bawah. Agenda FIFA Series 2026 akan menjadi panggung awal untuk menguji kedalaman skuad.